Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, masih ingetkah kemarin kita pernah bahas Galaxy A14 5G? Nah, sekarang itu gue kedatangan Galaxy A14 LTE ataupun versi 4G-nya. HP ini tuh juga termasuk membawa angin segar ya buat budget 2 jutaan. Jadi kayak apa smartphone-nya, yaudah yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Galaxy A14 LTE ini tuh tersedia dua varian teman-teman. Ada yang varian 4128 dan ada juga yang 6128 GB. Sesuai aja dengan kebutuhan kalian. Galaxy A14 ini tuh kayak alternatif lah buat teman-teman yang mungkin belum butuh banget jaringan 5G tapi pengen tetap ngerasain baterai besar 5000 mAh, layar lega 6,61 inch, tetap ada NFC-nya dan kameranya juga awesome nih guys, dimana punya resolusi besar 50 megapiksel plus ada lensa ultra wide-nya. Itu semua bisa kita dapetin dengan harga 2 jutaan kecil. Dan juga nggak lupa ini untuk bagian desainnya kece loh. Yoi, tampak belakangnya kayak ala-ala flagship gak Ci? Ya ini bahasa desainnya sama ya, model floating kamera. Kemarin malah ada yang komen katanya S23 loh. Bangga sih harusnya buat teman-teman yang nanti beli A14 series ini. Ini ya gue tuh kayak curiga gitu sih. Besok-besok kayaknya Trio Awesome bakal pakai model floating kamera lagi, jangan-jangan. Kayak diseragamin gitu loh. Ini masih curiga gue aja. Nah, buat bagian boxnya sendiri tuh ramping, artinya nggak dilengkapi dengan softcase. Tapi buat isi chargernya, infonya sih tetap bakal dapet nih teman-teman, tapi boxnya tuh terpisah gitu. Galaxy A14 ini tuh punya dua pilihan warna, ada yang dark red, black, dan yang lagi aku pegang ini dengan varian warna silvernya. By the way guys, nggak tahu kenapa pas kali pertama nih pas gue hands on si smartphone-nya, pas lihat warna silver kayak ada aksen garis vertikalnya, kenapa gue kepikiran kayak J2 Prime ya, terlepas dari bagian floating kameranya, bener-bener kayak body silver ininya tuh mirip-mirip kayak J2 Prime HP Legend yang kala itu naikin channel gue juga sebenarnya. Tapi walau begitu ya tetap beda, ini kualitasnya tuh kayak lebih terasa solid ya teman-teman bila dibandingkan dengan seri sebelumnya, dimana dengan finishing kayak gitu tuh kayak nggak licin, terus juga bebas daripada sidik jari. Modelnya tuh sekarang kayak flat gitu ya teman-teman, emang terasa kaku, terasa bulky memang, dan buat ilusi di mata tuh kayak terlihat lebih tebel aja. Nah, selain itu dari hasil bacain komen postingan di Instagram sebelumnya cukup ramai itu ya, karena kan ini nyampe tuh hari Jumat sore gitu, jadi gue baru bisa bikin video sekarang. Jadi kemarin tuh gue kayak bikin pancingan gitu posting di Instagram, dan rame komentarnya juga lucu-lucu. Yes, kayaknya teman-teman tuh kayak pada concern gitu loh sama bezelnya yang aduhai, emang iya sih terbilangnya royal cenah ya. Komentarnya macem-macem, lucu-lucu pokoknya. Tapi terlepas dari itu, layar seluas 6,6 inch ini udah enak dipakai buat kebutuhan scrolling sosial media, ceki-ceki belanja online, chatting ataupun nonton ya udah enak ya. Yes, resolusi sendiri tuh udah dikasih Full HD Plus ya teman-teman, jadinya ya terasa lebih jos aja untuk kebutuhan nonton. Oh ya, HP ini udah dilengkapi dengan fingerprint di bagian kanannya, dan di bagian bawahnya itu ada port jack audio yang ditemani dengan satu speaker. Kalau buat SIM tray-nya itu bisa menampung 2 SIM plus satu tambahan micro SD ya. Oke, sekarang kita langsung lompat aja untuk bagian kameranya. Ini terbilangnya kameranya bisa banget diandalin ya teman-teman. Yoi, jadi dari konfigurasi kamera sendiri tuh yang di bawahnya kita bisa nikmatin resolusi besar 50 megapiksel plus ada ultra wide-nya. Yuhu, dibandingin dengan versi 5G-nya, ini udah dilengkapi dengan ultra wide. Tapi kalau teman-teman kayak suka ngebandingin sama seri sebelumnya, kayak sama A13, pasti kayak ngerasa kok kameranya berkurang satu ya kak, sebelumnya kan 4, ini ada 3. Gue sih nggak masalah ya Bo, selagi tetap ada ultra wide. Kode kamera di bawahnya sendiri tetap dilengkapi dengan portrait, pilihan zoom hingga 10 kali, tapi ini kok ya nggak dilengkapi dengan night mode-nya mendiki. Dan berikut beberapa hasil fotonya. So far saturasi warnanya oke, meski di beberapa kondisi tuh kayak kurang konsisten aja teman-teman. Jadi ini sih bentar-bentar aja ya saat pengambilan foto, kayak kurangi kondisi backlight ataupun manfaatin cahaya yang berlimpah gitu ya.
sekalian gue sedikit jajarin aja sama HP di kelasnya yang juga nggak kalah hype gitu ya. Ini buat gambaran aja teman-teman, jangan buat mendang-mending lah, karena gue yakin tiap orang tuh kayak punya selera foto masing-masing. Hai teman-teman, ini lagi nyobain rekaman kameranya A14 versi 4G ya. Jadi ini menariknya juga bisa lensa ultrawide, tapi ini aku pakai lensa 1 kali dan rekaman kamera belakang itu maksimal hingga Full HD. Begitu juga tuh kamera depannya. Kita coba menuju jalan sebelah kanan ya. Kayak berada di dua persimpangan gitu. Nah, kurang lebih kalau sambil jalan bakal kayak gini teman-teman. Stabil apa enggak, warnanya kayak gimana, hijaunya masih dapat sih. Oke teman-teman, kali ini contoh rekaman kamera depannya. Masih sangat pagi, lari pagi, jalan pagi maksudnya. Jadi rekaman kamera depannya juga sama, maksimal di 1080 pixel. Sambil jalan bakal kayak gini. Oke. Pucat banget gue ya pagi-pagi. Pokoknya intinya gitulah. Galaxy A14 ini tuh pakai One UI versi 5.1 berbasis Android 13. Infonya sih kedepannya tuh bakal dapat dukungan OS hingga 2 kali gitu, dan security patch hingga 4 tahun. Ini bisa jadi poin plus sih buat smartphone di angka 2 jutaan. Selain itu penggunaan OS yang juga simple, gue sangat-sangat rekomendasiin sih buat kalian yang mau ngasih ke orang yang mungkin nggak mau ribet, nggak mau rempong gitu ya. Ini sih bisa jadi kandidat HP 2 jutaan terkuat. Kalau buat otaknya ataupun CPU-nya sendiri tuh pakai Exynos 850. Ini bukan CPU favorit kamu mendang-mending sih. Tapi so far buat kebutuhan aktivitas harian yang mainstream itu udah aman ya. Ini berkat ditemani juga RAM 4GB ataupun 6GB yang juga dilengkapi dengan fitur RAM Plus up to 6GB. Lanjut buat kapasitas baterainya, kayak dari tahun ke tahun kita selalu dengar kayak baterai yang awesome gitu ya, 5000 mAh, tahan seharian, bisa online seharian gitu ya. Tapi sih tetap harapan dari gue kayak ada inovasi lain, mungkin kayak pengecasannya. Ini kan pengecasannya 15 watt ya, watt. Salah, maksudnya 15 watt ya teman-teman. Udah termasuk cepet memang untuk ukuran kelasnya Samsung. Oke, itu tadi Samsung Galaxy A14. Buat kesan pertamanya itu kayak wah, tampak belakangnya, tapi kok iya tampak depannya. Ini teman-teman bisa aja ya bikin komentar kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau teman-teman mau yang tampak depannya lebih seksi gitu ya, pakai model punch hole ataupun bezel kanan kiri atas bawahnya kayak tipis ya, bisa ambil S23. Tapi budgetnya kak, ya udah kalau nggak ambil seri A3 ataupun A5 gitu ya. Pokoknya sesuai aja dengan budget kalian lah. Ada budget, ada kualitas lah. Tapi buat budget 2 jutaan ini kayak bisa jadi kandidatnya gitu loh teman-teman, terutama buat kalian yang nyari HP itu yang pasti-pasti aja, yang nyaman, dengan memorinya lega, layarnya lega, kameranya leh uga, plus tentu update software yang rajin. Ini kayak bisa jadi poin plus gitu loh teman-teman. Oke, jadi itu dia pendapat gue tentang Galaxy A14. Nah, menurut teman-teman sendiri kayak gimana nih? Boleh aja tulis di kolom komentar ya. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya. Jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.